Oke, ini transaksi 27 ya untuk di cash receipt atau jurnal penerimaan kas. Nah, di sini itu adalah transaksi mengenai penjualan tunai ya. Makanya kenapa transaksi ini itu masuk ke cash receipt. Walaupun sebetulnya ini adalah penjualan ya, tapi tidak kita catat di sales karena transaksi ini terjadi secara tunai ya. Ini juga udah gede nih tulisan lunas. Kalau secara tunai artinya kita kan langsung menerima uang saat transaksi itu terjadi ya. Jadi saat itu juga kita jual barang, uangnya langsung kita terima gitu. Nah, seperti biasa ini tanggalnya yang ini 30 Desember, nomor fakturnya yang ini INV strip 12/04. Nah, di sini kita itu menjual barang kepada Hashim ya dengan keterangan barang ini semuanya jumlahnya segini, harganya total penjualannya itu 93.500.000. Ini akan kita catat di kolom sales. Terus di sini PPN udah pasti ya sebagai VAT out atau pajak. Lalu di sini juga ada biaya kirim, kita akan catat sebagai freight collected. Lalu di sini ini adalah total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Pak Hashim, yaitu sebesar 102.950.000 rupiah yang akan kita catat di sisi kas atau debit ya. Kenapa? Ya karena yang 192 ini itu adalah uang yang kita terima dari Pak Hashim. Nah, lalu di sini ada keterangannya, ini nanti akan saya jelaskan ya. Ini dicatat dulu ke formatnya. Formatnya di sini itu tanggalnya tadi 30, dokumen numbernya INV 1204, description-nya penjualan tunai. Ya. Kalau kalian nulisnya Hashim doang itu sebetulnya benar, tapi agak kurang jelas gitu. Jadi supaya lebih jelas, ini kalian tulis description-nya penjualan tunai aja. Baru di sampingnya di strip ditambahin Hashim juga. It's okay. Yang penting tulis dulu penjualan tunai sebagai yang utama gitu ya. Lalu tadi uang kasnya yang bertambah itu di sisi debit adalah yang ini ya, yang 102.950 sebagai total keseluruhan yang kita terima dari Pak Hashim. Lalu yang tadi nih, yang kayak sales, VAT out, freight itu akan dicatat di sisi kredit ya. Di sisi kredit nih, yang ini. Tadi kan debit, kas. Sekarang kita pindah ke sisi kredit. Kita tulis di kolom other. Yang tadi sales pertama angkanya masukin. Yang ini ya, angkanya yang 93.500. Lalu ada VAT atau pajak, angkanya 9350. Ya, nih 9350. Lalu biaya kirimnya 100.000. Biaya kirim adalah freight collected 100.000. Nah, tadi tulisan ini. Selain itu, kita juga harus mencatat merchandise inventory dan COGS. Kenapa? Sebetulnya ini sama aja kayak format di sales journal ini. Ketika kita menjual barang, otomatis barang yang ada di gudang itu kan berkurang ya nak ya. Jadi pasti akan mempengaruhi COGS dan merchandise atau persediaan barang dagang. Begitu juga yang ini. Kita jual nih barang ke Pak Hashim tadi. Artinya barang kita nih Mac sama BenQ sejumlah 7 barang ini kan berkurang. Makanya kita harus tetap mencatat merchandise inventory-nya dan COGS-nya. Caranya sama. Kita ceknya di bagian inventory card atau kartu persediaan. Kalian cari di barang yang pertama, Mac. Lihat tanggal 30. Nih ya, tanggal 30. Penjualan tunai. Lihat angkanya. 35.464.286 rupiah. Lalu lihat barang yang kedua, BenQ. Apakah ada? Ada. Ini tanggal 30. Penjualan tunai.
Angkanya yang ini, yang 77.500. Lalu yang ketiga, tidak ada kan, karena dia cuma beli 2 barang aja. Ya udah, tinggal kalian jumlahkan, berarti si 35 berapa tadi? 464 ini ya, 464286 ini kalian tambahkan sama 77.500 ya. 77.500. Segini kan? Ya, betul. Segini ya. 112.964.286. Ini adalah sebagai COGS di debit dan sebagai merchandise inventory di kredit. Kenapa kayak gini? Logikanya gini, nak. Merchandise inventory itu kan artinya persediaan barang dagang. Nah, ketika kita menjual barang itu kan berkurang kan dari persediaan kita. Persediaan berkurang itu kita catat di sisi kredit gitu. Jadi nyatatnya nanti seperti ini. Ini udah ya, tadi 3 sales, VAT sama freight collected. Lalu yang di bawahnya tadi kan yang di kredit adalah merchandise inventory. Ditambahin sama kamu merchandise inventory. Angkanya tadi sesuai dengan totalnya yang sudah dihitung. Lalu yang di sisi debitnya jangan lupa masukin COGS atau COMS sama aja. Cost of merchandise atau cost of goods sold itu sama. Angkanya jangan lupa dimasukin juga gitu. Jadi tanggal 30 nih banyak nih ya dari ini nih kolomnya segini. Nah, sampai sini. Udah, nanti kalau udah selesai semua seperti biasa ditotalkan masing-masing akun ke bawah nih ya. Kreditnya juga totalin semua ke bawah. Nanti kalau udah ditotal jangan lupa kalian menjumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Ini tambah ini angkanya segini, ini tambah ini angkanya segini. Ingat, dua-duanya harus balance. Oke, selamat mengerjakan.